Kau memberi salam pada Yang Mulia. Ah, hormat kami kepada Yang Mulia. King Yao rupanya sudah mencapai puncak tahap dewa. Hanya butuh setengah langkah lagi, dia bisa menembus tahap Kaisar Agung. Kekuatanku sudah mencapai puncak tahap dewa. Tinggal setengah langkah lagi untuk menembus tahap Kaisar Agung. Tapi anehnya, aku sama sekali tidak bisa membaca tingkat kekuatan Yang Mulia. Kekuatan beliau benar-benar di luar nalar. Yang Mulia, penantian panjang hamba akhirnya berbuah manis, Anda telah tiba. King Yao di era ini, ternyata jauh lebih manis dan menyenangkan, ya, sangat bagus. Di dalam dunia dantianku, bukan hanya aku yang tak terkalahkan, bahkan bambu petir emasku, kekuatannya juga melonjak hingga berkali-kali lipat. Formasi petir ini, aku anugerahkan kepada Sekte Iblis Surgawi milikmu, sebagai formasi pelindung untuk gudang pusaka sekte. Selain para pemimpin sekte dari masa ke masa dan diriku sendiri, tidak akan ada satu orang pun yang bisa melangkah masuk ke dalamnya. Terima kasih banyak, Yang Mulia Dewa. Terima kasih, Yang Mulia Dewa. Pengawal, cepat pindahkan semua harta karun, pil spiritual, dan pusaka sekte kita, semuanya, ke dalam gudang pusaka yang telah dianugerahkan oleh Yang Mulia Dewa. Laksanakan. Berterima kasihlah sesukamu. Nanti setelah aku keluar, akan kucuri habis semua isi gudang pusaka itu. Saat itu tiba, kekayaan ribuan tahun milik Sekte Iblis Surgawi. Semuanya akan jadi milikku. Ding! Misi baru telah terpicu. Jika tingkat kultivasi tuan rumah mencapai puncak tahap pembentukan pondasi, otoritas kehidupan di dunia primordial akan terbuka. Pada saat itu, tuan rumah dapat menciptakan makhluk mitologi untuk dikendalikan sendiri. Menciptakan makhluk mitologi. Astaga! Kalau aku benar-benar memiliki kekuatan ini, aku bisa langsung menciptakan 4 binatang suci di dalam dunia kecilku. Lalu, setelah kembali ke benua awan biru, aku tinggal mengerahkan mereka. Wah, bukankah aku bisa pamer kehebatan besar-besaran di sana? Kalau begitu, aku harus segera kembali ke benua awan biru. Sekalian mengambil harta pusakaku yang ada di Sekte Iblis Surgawi. King Yao, aku masih ada urusan penting. Aku pamit pergi dulu. Selamat jalan, Yang Mulia Dewa. Bagaimana situasinya? Lapor, leluhur. Orang-orang kita berjaga ketat di luar aula jaring langit tanpa beranjak sedikit pun. Kami sama sekali tidak melihat ada yang aneh dari Yang Mulia Dewa. Sejak masuk, beliau belum keluar lagi. Dan tidak ada suara atau pergerakan apapun dari dalam aula. Kirim si bocah Suyue itu untuk mengujinya. Tapi leluhur, tingkat kultivasi Suyue hanyalah di puncak pembentukan pondasi. Bagaimana kalau sampai Bapak Suci murka? Kekuasaan Bapak Suci itu jauh di atas Kaisar Agung. Kalau dia benar-benar punya niat buruk, kau dan aku ini tidak lebih dari sekadar semut di matanya. Biar Suyue saja yang pergi. Kita lihat saja apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Bapak Suci itu. Siap laksanakan. Apa kau benar-benar dia?
Senfu. HMPH. Gudang harta, aku datang. Bapak Suci. Ketua sekte mengutusku untuk bertanya. Malam masih sangat panjang. Apa ada yang bisa kubantu? Kau datang di saat yang tepat. Saat ini kultivasiku cuma ada di tahap kondensasi Ki. Kalau pergi ke gudang harta sendirian, pasti bakal bikin curiga sekte iblis surgawi. Mending bawa saksi biar bisa masuk terang-terangan. Nona manis, ketua sektemu saja sudah berlutut loh. Masa kau tidak mau menunjukkan sedikit rasa hormat? Haah. Suyue memberi hormat kepada Bapak Suci. Bersenang-senanglah dulu, bocah. Tunggu sampai aku menemukan bukti kalau kau itu cuma Bapak Suci palsu. Pasti akan kucincang tubuhmu jadi ribuan keping. Bangunlah. Apa ada perintah dari Bapak Suci? Bersiaplah. Kita mau kemana? Karena kebetulan sedang luang, ayo kita jalan-jalan ke gudang harta sekte iblis surgawi milik kalian. Hah? Tunggu apa lagi? Cepat pimpin jalan. Dia benar-benar cuma barang palsu. Gelar Bapak Suci apanya? Bahkan dia tidak bisa mendeteksi jimat transmisi suara dari kultivator tahap pembentukan pondasi sepertiku. Lemah dan tidak berguna sampai level begini. Masih berani datang menipu di sekte iblis surgawi. Awas saja kau nanti. Ketua sekte, penipu itu mau pergi ke gudang harta petir surgawi. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Dia mau jalan-jalan di gudang harta sekte iblis surgawi kita. Dia pasti punya niat buruk. Apa yang kau panikkan? Paviliun petir surgawi ini sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Sebuah karunia yang ditempatkan langsung oleh dewa leluhur. Di dalamnya terdapat perlindungan kekuatan jimat suci. Tahukah kau? Kenapa sekte iblis surgawi kita bisa berdiri tegak tak tergoyahkan di benua awan biru selama 10.000 tahun? Itu semua karena paviliun ini. Segel petir surgawi di luar paviliun ini. Selain para master sekte terdahulu dan dewa leluhur itu sendiri, bahkan jika seorang kaisar agung datang secara langsung, jangan harap dia bisa melangkah masuk walau setengah langkah. Jika si Yan Yun itu sungguh bisa memasuki paviliun, itu membuktikan bahwa identitasnya sebagai dewa leluhur tidaklah palsu. Sekte iblis surgawi kita tentu akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk melayaninya dengan penuh hormat. Tapi jika dia gagal masuk, maka aku sendiri yang akan turun tangan untuk mencabut dan membaca jiwanya, untuk melihat siapa sebenarnya dia, dan bagaimana dia berani menipuku. Inilah paviliun petir surgawi milik sekte iblis surgawi kita. Selain dewa leluhur dan para master sekte terdahulu, siapapun yang berani mendekat, akan disambar petir surgawi hingga hancur menjadi abu. Silakan masuk, dewa leluhur. Apa permainanku ini terlalu berlebihan? Sekarang sudah berlalu 10 juta tahun. Bagaimana kalau petir dewa ini sudah tidak ampuh lagi? Bukankah aku harus repot-repot membuang tenaga untuk membukanya ulang? Kenapa? Jangan-jangan dewa leluhur merasa takut. Terus saja berlagak. Tunggu sampai petir surgawi itu menyambarnya. Biar kulihat apa kau masih bisa melanjutkan sandiwaramu. Haha, sudah kuduga dia itu palsu. Benar-benar mencari mati. Hah!
Memang benar dugaanku. Petir surgawi di paviliun ini berasal dari bambu petir emas milikku. Wajar saja sang cucu langsung ciut saat melihat kakeknya sendiri. Yue kecil, kau tunggu saja di luar ya. Aku akan masuk dan melihat-lihat sebentar. Sekalian memeriksa bagaimana sekte iblis surgawi kalian ini mengumpulkan harta kekayaan selama 10.000 tahun terakhir. Jangan bermalas-malasan dan ketiduran di luar sana. Ternyata begitu. Dia pasti sudah menggunakan suatu cara. Leluhur, apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Bambu di tangannya itu. Petir suci penolak bala. Itu adalah senjata pusaka milik Yang Mulia Dewa. 10.000 tahun yang lalu, Yang Mulia Dewa menggunakan bambu ini untuk meredakan malapetaka besar di langit dan bumi. Senjata pusaka tidak mungkin bisa dipalsukan. Segel petir langit terlebih lagi, tidak mungkin bisa dipalsukan. Satu-satunya yang bisa keluar masuk dengan bebas di dalam segel petir langit, hanyalah Yang Mulia Dewa sendiri. Jadi, dia benar-benar Yang Mulia Dewa. Tapi, kenapa Yang Mulia Dewa terlihat begitu biasa saja sekarang? Kekuatannya, aura spiritualnya, sangat berbeda jauh dengan dirinya yang 10.000 tahun lalu. Jangan-jangan, demi memahami jalan kebenaran agung, beliau sengaja menyegel kekuatannya sendiri. Leluhur, karena kekuatan Yang Mulia Dewa sekarang sangat lemah, kenapa kita tidak manfaatkan saja kesempatan ini untuk langsung menyerangnya? Jika Anda berhasil merebut kekuasaannya, mungkin Anda bisa menjadi penguasa benua awan biru ini. Tutup mulutmu. Maafkan kelancangan murid. Mohon redakan amarah Anda, leluhur. Jangan pernah mengucapkan hal kurang ajar seperti itu lagi. Yang Mulia Dewa telah memberiku anugerah kehidupan yang sangat besar. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Aku sendiri yang akan mencari tahu. Tapi, sebelum semuanya jelas, tidak ada satupun yang boleh bertindak gegabah. Ucapan leluhur sangat benar. Penguasa benua awan biru. Menarik juga. Dengan begini, gadis kecil bernama King Yao itu pasti sudah membuang semua keraguannya, dan tidak akan berani lagi sembarangan menyerangku, asalkan aku bisa menerobos ke puncak tahap pembangunan dasar, dan mendapatkan kekuatan untuk menciptakan kehidupan. Aku bisa pergi ke dunia dan Tian dan menciptakan beberapa binatang suci pelindung. Saat itu tiba, kalau dia masih berani macam-macam denganku, semuanya tidak akan semudah itu lagi. Hahaha, kekayaan sekte iblis surgawi selama 10.000 tahun, semuanya ada di sini. Ini dia, senjata pusaka tingkat tinggi. Pedang langit merah. Bilah pedangnya memancarkan api sejati yang membara. Kultivator pembentukan fondasi saja bisa terkelupas kulitnya kalau sampai tersentuh. Cermin pengunci jiwa ini bisa menahan jiwa seseorang. Siapapun yang berada di bawah tingkat inti emas akan membeku selama 3 tarikan napas. Benda ini benar-benar tak terkalahkan untuk menjebak orang. Energi spiritual di udara ini begitu pekat sampai-sampai nyaris menetes. Semuanya milikku, benar-benar semuanya milikku. Cukup dengan satu batu spiritual tingkat tertinggi ini, sudah sebanding dengan 10 tahun kultivasi keras bagi kultivator biasa. Tadi aku menggunakan bambu guntur untuk memukul mundur petir langit. King Yao pasti tidak akan berani datang mencoba-coba lagi dalam waktu dekat. Lebih baik aku manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasiku dulu. Ting, selamat, Tuan Host. Anda telah berhasil menerobos hingga ke puncak pembentukan fondasi. Anda mendapatkan otoritas untuk menciptakan kehidupan. Akhirnya berhasil juga, menciptakan kehidupan. Saatnya pergi ke dunia kecil dan pamer sedikit.
Yang Mulia Dewa Bapa, hamba, Li Qiansui, memberi hormat pada Yang Mulia Dewa Bapa. Leluhur sedang melakukan kultivasi tertutup di ruang rahasia, sehingga tidak bisa menyambut kedatangan Anda secara langsung. Mohon ampunan Anda, Yang Mulia Dewa Bapa. Li Qiansui. Bukankah dia ini? Dari Sekte Iblis Langit, Master Sekte wanita yang licik dan penuh perhitungan itu. Ternyata waktu kecil dia begitu menggemaskan. Kalau sekarang aku langsung melenyapkan Sekte Iblis Langit ini dari dunia kecil, maka jutaan tahun di masa depan tidak akan ada King Yao, tidak akan ada juga Li Qiansui, apalagi malapetaka dijadikan tungku kultivasi itu. Bukankah semua masalahku akan langsung beres begitu saja? Tidak bisa. Segala yang ada di depan mata ini masih berada dalam kendaliku. Kalau aku gegabah mengubah karma dan takdir, dan mengacaukan garis waktu, nanti yang muncul bukan lagi Sekte Iblis Langit, melainkan Sekte Seribu Iblis atau Sekte Selaksa Iblis. Kalau begitu ceritanya, habislah sudah aku. Lagi pula, meskipun Sekte Iblis Langit ini adalah aliran sesat, tapi seluruh anggota sekte dari atas sampai bawah isinya wanita-wanita cantik. Lumayan juga buat cuci mata. Sudahlah. Aku jalankan saja rencana awalnya dulu. Aku akan menciptakan makhluk hidup untuk dunia kecil ini. Saatnya kembali ke dunia nyata dan pamer sedikit. Qiansui kecil, kau lanjutkanlah kultivasimu. Hari ini, aku memiliki urusan penting lainnya. HMPH. Oh, ternyata begitu. Ah, ah. Hari ini, aku menciptakan 4 binatang suci untuk melindungi dunia ini di 4 penjuru langit dan bumi. Naga biru dari timur, mewujudlah. Harimau putih dari barat, selatan, burung api vermilion, kura-kura hitam dari utara, hahaha. Ah. Bapa Dewa menciptakan 4 binatang suci untuk melindungi semua makhluk. Murid ini sungguh bersujud kagum. Inilah kekuatan gaib yang luar biasa dari Bapa Dewa. Seandainya suatu hari nanti, aku juga bisa memiliki kekuatan dahsyat seperti itu. King Yao, berkultivasilah dengan sungguh-sungguh. Ranah Kaisar Agung